Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipa nggak mau dibilang bahwasannya dirinya mangkir karena tidak hadir di PN Jakarta Timur pada saat persidangan lanjutan perkara pokok itu dimulai. Terserah Bu Tipa aja deh. Tapi ini ada pandangan menarik dari Bung Diolipa. Ya tentu saja kalau kata Bung Diolipa ini adalah kesalahannya jaksa. Kenapa kagak ditahan? Coba kalau ditahan. Tentu saja Tipa itu akan mengikuti persidangan. Dan berbeda dengan Roy Suryo, persidangan Tipa itu sebenarnya sudah dibuka. Artinya pra peradilan itu bisa dibilang agak berlaku lagi karena persidangannya Tipa itu sudah berjalan, tinggal menunggu bagaimana keberlanjutan persidangannya, yaitu pada saat JPU memperbaiki dakwaannya ya dan diajukan kembali ke majelis hakim dan dimulailah persidangan Tipa. Tapi Tipa kagak hadir di persidangan pertama karena doi lagi melakukan persidangan di pra peradilan. Mangkir ya mangkir. Di sini dijelasin sama Bung Diolipa artinya mangkir itu apa. Dan juga ada perdebatan sengit antara Bung Rifai, Ade Dermawan dan juga Roy Suryo, di mana Roy Suryo tuh berhalusinasi bahwasannya Pak Jokowi itu kagak bakal menampilkan ijazah aslinya. Yang akan ditampilkan adalah fotokopi legalisir yang terbaru katanya. Hal itu karena Roy Suryo pernah melihat bahwasannya ada fotokopi yang dilegalisir itu bulan Agustus tahun 2025 dan itu yang akan ditunjukkan di persidangan, bukan ijazahnya Pak Jokowi. Tapi hal itu dibantah oleh Bung Rifai dan bisa disebut bahwasannya itu hanyalah halusinasi fata morgana dari Roy Suryo. Mari kita simak aja video-videonya. Let's go, kita play. Melihat itu ini kan dakwaan baru ya. Jadi jaksa sudah mengajukan surat dakwaan baru yang mungkin sudah diperbaiki sehingga berpotensi harapannya tidak ada eksepsi lagi atau kalau ada eksepsi mungkin tidak diterima. Kan begitu kan harapan jaksa ya. Jadi ini dakwaan kedua setelah revisi dari dakwaan pertama yang dieksepsi. Nah, kita melihat ini sidang sudah berjalan, artinya memang surat dakwaan sudah diterima dan sudah jadwal sidang sudah ada dan sudah disidangkan sidang pertama. Nah, bisa terjadi karena si yang disangkakan atau si Dr. Tifa ini kemudian tidak ditahan sehingga berpotensi memang dia tidak hadir dalam persidangan di yang pertama. Jadi salah jaksa bukan karena dia kemudian nggak bisa hadir, tapi karena faktornya memang dia karena nggak ditahan itu, jadi dia punya posisi yang bisa tidak hadir. Ya, karena lagi nggak ditahan ya nggak usah hadir dulu di sidang pertama kan begitu. Tapi kalau sidang kedua tentunya akan ada panggilan dari jaksa supaya beliau hadir untuk mengikuti sidang. Gitu. Jadi kecuali Dr. Tifa ditahan, dia pasti datang ke sidang karena dijemput kan sama jaksa dari tempat tahanan kan, tapi karena nggak ditahan ya dia nggak hadir dulu lah, nggak apa-apa kan begitu. Nah sidang kedua tampaknya dia pasti hadir. Mudah-mudahan narasi yang dibuat atau lawan atau tim dari lawan Pak Jokowi atau kuasa hukum memangkir Pak, itu gimana? Itu kan pikiran dari kuasa hukumnya Pak Jokowi, memang mangkir karena nggak datang sidang kan. Betul. Apapun juga kalau nggak datang sidang siapapun itu disebut mangkir kan. Mangkir itu kan tidak datang. Betul. Jadi mangkir itu tidak datang dengan sengaja, itu mangkir gitu. Ada tidak datang karena nggak sengaja, tapi dua-duanya bisa dianggap mangkir karena sudut pandang yang melihatnya kan orang lain. Tapi kalau kita beranggapan karena surat panggilan sidangnya mepet kurang dari 24 jam, Dr. Tifa berhak untuk tidak hadir dalam persidangan dengan alasan surat dakwaannya mepet
gitu. Biasanya tuh 2 hari paling lambat sebelumnya sudah ada surat panggilan sidang gitu, atau 3 hari sebelumnya sebelum sidang dimulai. Bang, tapi menurut abang kenapa sih Bang bisa sampai kayak gini surat persidangan dakwaan sama pra-peradilan itu berbarengan gitu? Apa memang kesalahan dari pengadilannya atau dari Ini sidangnya di mana nih pra-peradilannya? kalau pra-peradilan pengadilan selatan, kalau dakwaan timur? Kalau dakwaan timur, ya pra-peradilan di selatan itu kita belum tahu tuh pra-peradilan tentang apa. Mungkin tentang pra-peradilannya tentang tersangka. Tentang dakwaan yang dakwaan. kemarin, Bang. Oh ya, berarti pra-peradilannya tentang dakwaan yang direvisi. Apa yang diperhatikan itu dakwaan yang direvisi itu? Kan harusnya status hukumnya sudah gugur nih Bang soal putusan. Oh enggak, kalau status hukum tuh tidak gugur. Status hukum itu kan eksepsi kan macam-macam. Nah, itu. Putusan terhadap SPC juga macam-macam. Jadi dakwaan ini nggak bisa gugur karena adanya eksepsi dan putusan pada umumnya. itu Ya, dia. ada juga yang kemudian ketika sudah diputus di pra-peradilan digugurkan gitu. Ada juga, tapi ada juga yang enggak karena eksepsi kan macam-macam termasuk materinya kan. Jadi kita lihat substansinya. Tapi rasanya dalam kasusnya Dr. Tifa, pentersangkaan dia itu bukti-buktinya sudah kuat. Gitu. Kemudian saksinya sudah ada. Mungkin hanya karena mungkin pra-peradilannya misalnya, tapi dia kan belum pra-peradilan, itu kan eksepsi kan. Jadi misalnya dia eksepsinya mengenai surat dakwaan yang tidak lengkap atau salah ini, nah, itu bisa. Tapi kan surat dakwaan bisa diperbaiki, begitu. Nah, surat dakwaan sudah diperbaiki ini kan sudah clear, ditaruh lagi surat dakwaannya. Jadi sebenarnya eksepsi ini bisa macam-macam juga. Jadi termasuk masukin ke wilayah sidang, bisa juga ditolak eksepsi karena memang surat dakwaan bukan tanggalnya salah atau namanya salah, kan bisa kan begitu. Nah, ini dibikinlah surat dakwaan kedua, masuk lagi, kan pikiran mereka ini sudah gugur nih, nggak serta-merta begitu. Jadi mereka kemudian karena merasa sudah gugur, ini dakwaannya mereka mau pra-peradilan terhadap dakwaan kan, itu kan maksudnya kan. Ya kalau begitu itu haknya dari si siapa, si Tifa. Dr. Tifa, dia pra-peradilan. Tapi kan sidang jalan terus sekarang ini kan, artinya apa? Di sini pengadilan melakukan manuver ini bahwasanya yang penting ini surat dakwaan sudah masuk, sudah ada jadwal sidang, ya berjalan. Jadi tidak ngikutin lagi KUHAP. Nah ini satu persoalan, tidak ngikutin KUHAP kan minta menunggu adanya pra-peradilan selesai. Tapi ini kan dia sudah pernah mengalami sidang. Betul, itu sehingga dia. dianggap sudah pernah masuk kepada pokok perkara. Betul. Gitu. Beda halnya dengan kasus Roy Suryo yang belum pernah masuk pokok perkara. Ini kan sudah pernah masuk pokok perkara, ya sidang kedua. Karena sudah dakwaan sudah masuk. Kalau dia pra-peradilan, ya silakan aja pra-peradilan paralel begitu. Tapi kita nggak tahu nanti putusan pra-peradilan seperti apa, nanti eksepsi dia seperti apa, kemudian putusan ini seperti apa. Yang jelas eksepsi dia yang pertama itu tentu mengenai keabsahan atau legalitas dari surat dakwaan. Nah, di situ banyak celah di surat dakwaan itu yang bisa dieksepsikan begitu. Termasuk juga mengenai tanggal, nama, pasal begitu. Nah, itu bisa salah kalau jaksa itu. Kadang-kadang perlu koreksi saja, tapi bisa juga karena pihak si terdakwa begitu jeli sehingga nama salah dikit aja bisa dieksepsikan dan bisa kemudian surat dakwaan ditolak atau tidak diterima, termasuk juga posisi-posisi diperbaiki. Tapi yang jelas surat dakwaan ini bisa kembali diajukan dengan perbaikan. Itu dia. Dan SMP maksudnya Mas Roy. Legalisasi ijazah baru yang baru dilegalisir kemarin Agustus 2025. Loh, aneh. Ijazah aneh. katanya sudah disita ini Juli 2025. Lah kok ada legalisir baru? Kaget Itu kan mau lu? buat apa? Ya itu kan konon. Interupsi konon. boleh saya Kan jelasin? itu akan digunakan untuk nanti nggak usah ada Interupsi. ijazah Oke, aslinya. silakan Bang Repa. Legalisir aja. Jadi saya Gitu pastikan lah. di persidangan nanti, tadi disinggung sedikit karena ada pasal fitnah, maka mau tidak mau terkait keaslian ijazah ini akan dibuktikan secara komprehensif. Kenapa? Itu dia, betul. Pak Jokowi akan hadir, termasuk seluruh teman SMA dan teman kuliahnya akan menjelaskan perkuliahan yang Tawa dijalani, lu. termasuk sama-sama menyaksikan Pak Jokowi menerima ijazah saat wisuda. Ya, termasuk nanti juga para dosen akan bersaksi, rektor, dekan, dan seluruh dokumen perkuliahan akan dikeluarkan. Jadi nanti akan diuji. Kenapa? Karena dengan aslinya ijazah ini maka delik fitnah terbukti. Sebaliknya kalau ijazah ini tidak benar, maka
delik fitnah tidak terbukti. Jadi yang dibilang tidak akan ada pembuktian justru buat saya di sini akan seterang-terangnya dan masuk ke dalam pembuktian material dan masyarakat bisa langsung menyaksikan, melihat langsung dari dua versi ya. Kita buktikan. Versi yang dihadirkan oleh jaksa, versi yang Oke. dihadirkan oleh tim pengacaranya Pak Roy, dan nanti biar hakim menilai untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi sekali lagi menurut saya, dan tadi yang soal apa tadi legalisir itu juga sebenarnya semakin menguatkan ya. Kenapa? Itu justru dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat Nah, polisi loh. sudah menyita dari Pak Jokowi, dia bawa ke pihak UGM menanyakan ini ijazah produkmu atau bukan. Nah, itu masuk UGM akal. secara formal menyatakan betul setelah memeriksa mengamati itu produk kami dari segala ciri-ciri fisik termasuk ada security sistemnya, dan akhirnya diminta untuk bagaimana cara mengesahkan bahwa itu produk Anda, dibuatlah legalisir Interupsi. di bulan Interupsi, Agustus setelah penyitaan. Dan itu sah, dan itu boleh. Jadi justru legalisir yang tadi dibahas itu membuktikan itu bahwa memperkuat ya. penyidik secara objektif Interupsi telah lagi. mendatangi pihak Oke. UGM Interupsi, memastikan interupsi. ijazah yang disita dari Pak Jokowi ini benar produknya atau tidak. Oke. Dan hasil legalisir membuktikan bahwa itu sah Enggak, dikeluarkan nggak oleh bisa begitu. UGM. Nggak Kenapa bisa tidak bisa begitu, Mas? begitu. Karena waktu saya dan kemudian ada Mas Gafur juga, ya ada Bang Refli juga di kejaksaan. Waktu itu kita bilang, saya waktu itu tanya mana ijazah yang asli yang katanya disita. Wah itu gua nanti Pak Presiden nggak bisa. Bukti utama tuh justru ijazahnya, dilihat aja nggak ada. Terus kami diperlihatkan yang itu legalisir. Nah ini berarti akan ada kemudian siasat. Ya siasat licik kalau mau ada. Siasat yang Siasat nantinya licik. nggak usah ijazah saya nggak usah, ini aja yang sudah dilegalisir. Iya. Ini buktinya. Nah itu mau ke sana. Oke. Gitu. Jadi belum tentu ijazah aslinya akan Kenapa Anda katakan itu siasat licik? Apakah itu siasat licik, Bang Ade? Itu asumsi yang Halusinasi. disampaikan, halusinasi. Halusinasi. Nah, ijazah Sama aslinya dengan mana? penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan teman-teman ini. Itu Sama dia. Fata Morgana. Fata Kenapa saya Morgana. katakan itu Fata Morgana? Karena secara kasat mata saja mereka melihatnya. Jadi itu asumsi gitu dan loh. halusinasi menurut Anda? Halusinasi dan Fata Morgana. Apakah Nah, itu itu halusinasi, asumsi dan fata morgana kita akan Ya, begitulah ya Sophie, perdebatan sengit nih antara Rifai dan juga Roy Suryo, bahkan Ade Darmawan di situ. Nah, itulah ya, halusinasi jika Roy Suryo mengatakan bahwasannya itu adalah sebuah siasat jahat dari jaksa, bahwasannya jaksa itu nanti nggak bakal menampilkan ijazahnya asli Pak Jokowi, yang ditampilkan hanya fotokopi legalisir yang terbaru. Itu halusinasi. Fata Morgana. Tadi udah dijelaskan nih, dan lo dengar semua apa yang dijelaskan oleh Bung Rifai. Ya, itu memverifikasi lah, memvalidasi bahwasannya benar Pak Jokowi itu lulusan dari Universitas Gajah Mada. Aduh, Rai sehat. Dan tadi juga ada penjelasan bagaimana Diolipa mengungkapkan terkait masalah mangkrak, dan juga kok bisa nih bisa berjalan sidang di Pengadilan Jakarta Timur dan Selatan yang mengadili Prapit. Nah itu dijelaskan juga sama Diolipa ya, udah jelas tuh ya. Biar kita kagak ngaco-ngaco nih ya, atas narasi framing-framing mereka ya. Nah, bagaimana menurut pandangan sahabat-sahabat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.